cek cek. Iki tulis iki dongku kanggo sira asarining kamu eseme kang manis madu rasakan parasmu kang tanpa layu masa sok yang ngati yo iko kang sawiji langit bumi kang hanya seni nalikane ngucap janji ono lati Yomo siji sasotyaku memaniku muni mas mongayu banyuwanku bukan iman ora lali marang janji setiamu kabeh kuwi musra eling dalamku sing tresno wis tak coba laleke sliramu nanging tak lali lalitan bisa lali Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademika, MAN 21 Jakarta. Dimanapun teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam situasi dan kondisi tubuh yang selalu sehat. Ya, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika, MAN 21 Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit, tidak ada yang terkendala, apapun lah ya kendalanya, baik ekonomi, baik perasaan ya, baik batin, lahir batin, pokoknya semuanya tidak ada yang terkendala, semuanya lancar-lancar saja, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Iya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Hari ini kita akan ada pembelajaran sejarah, yaitu di ruang virtual kelas 12 agama, ya, yaitu kelasnya Akbar dan kawan-kawan dan teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini ada dan pasti ada inspirasi. Karena pembelajaran kita adalah untuk kita bisa mendapatkan inspirasi, dan dari inspirasi inilah kemudian kita bisa memanfaatkan energi yang dihasilkan dari inspirasi itu untuk kehidupan kita di masa-masa saat ini, di masa-masa beberapa
saat yang akan datang, seterusnya di masa yang akan datang, kita akan selalu berbuat yang terbaik, dan terus berbuat yang terbaik, teman-teman dan juga semuanya. Baik, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Sesaat lagi kita akan minta kepada teman-teman di kelas 12 Agama, Akbar dan kawan-kawan untuk bergabung di kelas kita karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10:53, alias masih 7 menit lagi ya, untuk kita bisa mulai pembelajaran kita, dan mudah-mudahan kita nggak salah masuk kelas. Takutnya salah lagi ya, salah kelas, aduh ya. Karena di masa PTM itu banyak sekali atau ada beberapa kali ya, beberapa kali pergantian jadwal. Sehingga sempat salah ngeliat jadwal, oh ternyata bukan kelasnya, nggak enak juga ya. Alias malu ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Iki tulis hidungku kanggo siro absane kalku eseme kang manis madu dasar ayu parasmu kangetan polayu ni masa sotyan ning hati yo iko kang sawiji
Baik teman-teman dan juga seluruh tim Akademika Man 21 Jakarta. Sesaat lagi, sesaat lagi teman-teman kita di ruang virtual ini akan dipenuhi oleh seluruh tim Akademika Man 21 Jakarta yang akan belajar sejarah pastinya ya. Nang kape musro
es semitang manis madu dasar kayu paras ganteng olayu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat semuanya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat semua dalam kondisi terbaik. Baik itu secara fisik maupun secara rohani, baik jasmani maupun rohaninya ya. Semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberkati dalam artian selalu diberikan kekuatan untuk tidak lelah-lelahnya belajar, terlibat di dalam kegiatan pembelajaran yang mungkin realitasnya memang sangat melelahkan, tapi saya kira kita harus berupaya secanggih mungkin, sebaik mungkin, sekeren mungkin ya, sepintar mungkin untuk bisa mengikuti proses-proses pembelajaran yang demikian panjang. Oke, apa kabar Muhammad Ilham? Ilham, Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam, Pak. Ilham, gimana kamu, Am? Alhamdulillah sehat, Pak. Belajar kamu gimana? Lancar, alhamdulillah. Lancar. Nilainya gimana nilai sejarah? Lumayan, Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti kalau kurang lagi nanti kita tambahin lah ya. Yang aktif-aktif, yang sering menyalakan kamera. Tapi bukan semata-mata gara-gara kamera doang, enggak. Pak Arif sangat menghargai aja, sangat menghormati mereka-mereka yang sering menyalakan kamera, terlibat aktif di dalam pembelajaran kita. Ilham, ada berita apa, Ilham, di tetangga, sekitar kamu ada, sekitar rumah kamu ada berita-berita apa gitu, Ham? Nggak ada info, Pak. Nggak ada info. Cuaca panas apa mendung apa gimana? Aduh, malah OTW. Kamu OTW kemana, Ham? Cari jaringan. Cari apa? Jaringan. Jaringan. Jaringannya kenapa jaringannya? Ham, suara Pak Arif nggak kecil banget ya, Ham? Udah jelas, Pak. Udah kencang tuh. Jelas? Jelas. Kalau gini gimana? Jelas gak, Ham? Jelas, jelas. Lebih jelas ya. Baik teman-teman dan juga seluruh Sipil Akademika MAN 21 Jakarta, sepertinya kita hari ini mau bahas LKS. LKS itu kepanjangan dari lembar kerja siswa. Jadi siswa kerja, supaya ada kerjaan. Padahal kerjaannya sudah banyak, Pak, tapi ditambahin kerjaan. Ya nggak apa-apa ya. Atau sekarang disebut dengan istilah LKPD, lembar kerja peserta didik, sama saja. Odo baik ya. Sudah berapa orang di situ, Ham? Udah berapa orang? 28. Udah 38. Akbar? 28. 38 apa 28? 20, 28. Pada kemana, Bar? Akbar, Tidak tahu, Pak. Apa kabarnya, Akbar? Akbar? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Coba nyalakan kameramu, kamu nggak pernah ini. Ini, Pak. Kamu lama nggak kelihatan kamu. Nih, Pak. Hadir. Pecinya Akbar, pecinya mana? Waduh, itu latar belakangnya beda lagi itu. Itu dapat dari mana itu latar belakangnya itu? Itu bawaan, Pak. Bawaan emang ada kayak begituan? Pak kok nggak pernah lihat ya yang begituan? Ada, Pak. HP Akbar beda, Pak. Oh,
Enggak kali aja mungkin Semuanya update juga ada, Pak. yang terbaru kan Pak Arif nggak tahu kan. Kalau yang terbaru kan Pak Arif nggak tahu ini. Udah latar Ini Pak, belakang. Akbar itu paling baru. Pak Arif nggak pakai latar belakang yang alami aja lah. Untuk menceritakan sekaligus kondisi di MAN 21 Jakarta ini bagaimana. Nah, kondisi teman-teman ya, ini sekedar informasi bahwa kebetulan Pak Arif ada di lantai 4. Genteng dong. Lantai 3 ya maksud Pak Arif ya. Pak Arif ada di lantai 3 di dekat pohon apa ini ya? MI itu ada pohon apa itu? Mangga. Pohon mangga kali ya? Pohon mangga sama pohon mahoni atau pohon apa itu ya. Cukup sejuk dan enak lah. Meskipun di posisi yang saat ini adalah pukul 11:08 teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta ya. Dan pastinya kita berharap teman-teman semua, anak-anakku sekalian sudah siap dengan LKS. LKS-nya disiapkan, Ham, LKS-nya disiapin Ham. Sudah di tangan apa belum? Belum. Coba disiapkan LKS-nya biar kita bisa menggunakan LKS itu sebagai media kita menggali ilmu pengetahuan. LKS itu akan memberikan manfaat kepada kita teman-teman semua supaya bermanfaat. Ya. Di bab 1 saja. Coba silakan ditulis di live chat di situ. Pertanyaan Pak Arif dijawab ya. Apakah di tangan kalian sudah ada LKS? Tulis di live chat. Yang nomor 1 keren banget. Wih, siapa itu? Baru 1. Wih, udah banyak banget. Wih, banyak ya. Apakah di tangan kalian sudah ada LKS? Jawab di live chat ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Kali ini kita belajar dari LKS. Lembaran-lembaran ini adalah catatan yang menyimpan begitu banyak ilmu pengetahuan dan kita harus bisa memanfaatkan LKS ini ya, teman-teman dan juga seluruhnya. Sudah berapa orang di situ, Ham? $35 udah ada belum? 32. 32. Halo? Oke, teman-teman dan juga semuanya yang sudah hadir. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, kepada seluruhnya yang sudah hadir di forum kita, forum virtual ya. Pertemuan virtual yang insya Allah akan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempatan kali ini untuk semuanya saja para penggiat pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan bahas LKS dari mulai bab 1 terlebih dahulu ya. Coba
Kita akan segera mulai semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya di tangan sudah ada LKS. Ada yang nggak punya LKS? Awari Pak, awari. Awari nggak punya? Udah punya. Ada nggak? Ada. Ada ya. Oke, kita akan segera mulai. Kita mulai dari Awari dulu deh. Ilham, mulai dari nomor 1 Ham. Kita bahas soalnya. Halaman berapa, Pak? Halaman Bab 1 yang uji kompetensi. Uji kompetensi. Baik, Pak. Coba, salah nggak? Yang Benar, di bab Pak. berapa, Pak? bab 1. Lihat dulu. Saya kelas 11. Soalnya itu depannya itu adalah yang ada tulisan hasil persetujuan Renville ya. Benar, Oh benar. iya, Pak. Bab 1, halaman Iya. 18. Nomor 1 adalah hasil. Persetujuan Renville. Ya udah oke. Ham, dari kamu dulu Ham. Silakan Ham. Nomor 1 kita bahas ya teman-teman dan semuanya. Nanti kita akan coba kembangkan jika itu diperlukan ya. Silakan nomor 1 Ham. Ya, Ham. Iya. Dibaca Ham. Hasil persetujuan Renville tidak menjamin secara tegas kedudukan Republik Indonesia karena Jawabannya apa Ham? kalau saya A. Kamu belum ngerjain ya? Kamu udah ngerjain belum Ham di KCR? Ya, nomor 1 adalah hasil persetujuan Renville tidak menjamin secara tegas kedudukan Republik Indonesia. Jadi nggak jelas tuh wilayahnya nggak jelas. Justru malah mengalami penyempitan. Semakin sempit. Perjanjian Renville itu menyatakan bahwa kedudukan Republik Indonesia itu diperkecil, dipersempit. Berarti jawabannya adalah C. C. Kalau detailnya itu adalah Jasuma, wilayah Indonesia itu adalah Jasuma, Jawa, Sumatera, Madura. Hasil perjanjian Renville tahun 1947. Setelah itu ada apa yang kita sebut sebagai Long March. Long itu artinya panjang, march itu artinya adalah perjalanan. Perjalanan panjang. Perjalanan panjang dari mana? Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Karena ibu kota itu harus pindah. Wilayahnya dikuasai sama Belanda. Ada satu kelompok yang bertahan di Jawa Barat namanya kelompok Fisabilillah sama Hizbullah. Itu di bawah kekuatannya SMK Kartosuwiryo. Tapi pemerintah punya indikator, punya satu penilaian bahwa kelompok itu ilegal. Kalau dibicarakan ilegal itu artinya tidak sah, bukan pemerintahan Republik Indonesia menurut versi pemerintah. Kalau versinya Kartosuwiryo kan ya sah-sah saja. Wong dia bikin negara sendiri namanya adalah Negara Islam Indonesia. Jadi wilayahnya itu dipersempit. Jasuma, Jawa, Sumatera, Madura, wis itu tok. Hanya itu ya, teman-teman dan juga seluruh civitas akademika Man 21 Jakarta. Nanti 48 Belanda melakukan apa yang dinamakan dengan aksi polisional. Aksi polisional yang kedua yang kemudian juga membatalkan perjanjian Renville tahun 1947. Ya, jadi Belanda itu biasalah apa yang dia katakan dia ingkar.
Dia ingkar dengan apa yang dia katakan sendiri, apa yang dia sudah sepakati. Biasanya begitulah, kalau dia merasa berkuasa, merasa paling benar, ya sudah, biasanya sering mengingkari dan seterusnya. Makanya di Jogja itu ada yang namanya kita sebut dengan istilah Museum Monjali. Monumen Jogja kembali. Waktu itu kita ke Jogja pernah enggak? Enggak. Angkatan Jogja. kalian enggak? Angkatan Nggak ada. kalian. Ada Pak. Enggak jalan-jalan. Kan Konoha. Cibodas, Pak. Ya udah. Aku Cibodas. mau bilang. Ya udah. Aku mau bilang kasihan deh saya. Aduh. Udah. Gak apa-apa Masih. dicaiman Pak. Dulu kan biasanya kalau nggak ke Monjali ya ke apa ya? Ya ke UGM atau ke tempat-tempat yang masih berbau pendidikan. Habis itu ke Merapi, habis itu ke Jogja, ke Magelang alias Candi Borobudur. Kalian tidak? Belum ya, belum saatnya. Ya. Kalian masih muda ya, belum saatnya. Pak, Gak ada bro. kait. Loh, kasihan deh. Saya maksudnya, saya juga kasihan lah. Pak Arif memang nggak kasihan juga. Kan senangnya nemenin ya. Pak Arif nemenin mulu ya, tiap tahun ikut terus. Ya sudahlah, nanti diborong lah ya. Nanti kalian bisa ke Jogjanya Singapura. itu nanti. Iya sekalian nanti, misalnya nanti udah tahun depan tuh udah bersih, nggak ada corona. Ya udah nanti bulan Januari tanggal 1. Bali. Ya, Bali Pak. Ke Bali. ke Bali boleh ya. Kembali ke rumahnya masing-masing ya. Ya, dekat Pulau Iya, Bali. Bali. Ke Pulau Bali. Ke Bali. Ke Bali ke rumahnya dewek-dewek. Diborong aja nanti diborong ya. Minggu pertama ke Jogja. Minggu berikutnya ke Jogja lagi. Nanti ke Bali boleh. Diborong lah. Jogja. Bulan Januari diborong nanti ya. Kalau memang masih di MAN 21 ya. Kalau enggak ya nanti pas zaman kuliah udah. Kamu berapa kali ke Jogja lagi. Wah kan diborong. Biar terobati semua ya. Nanti ke Merapi atau ke Candi Borobudur dan seterusnya. Itu memang salah satu yang kemudian menjadi program penting dari proses pembelajaran. Itu ya teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Mudah-mudahan tetap bertahan dengan situasi kita, tetap stay. Apalagi sekarang ini nggak boleh kemana-mana. Boleh sih, harus PCR. Kan sama aja nggak boleh. PCR-nya murah, tapi ya tetap berat. Murah tapi berat. Gimana itu? Ya, kalau Pak Are mau pulang-pulang aja ntar ya. Ke Jogja ya ke Jogja, insya Allah ya. Nggak harus ke Jogja, kan dekat rumah Pak Arif itu kan bagus-bagus ya. Kamu tahu Pak Arif itu di Kebumen. Kebumen itu bagus-bagus juga. Pantainya bagus-bagus. Ada namanya Pantai Manganti, ada Pantai Ayah, sejuk, kita ngelihat lautan luas, Samudra Hindia. Wow. Selatan. Ya, siapa yang orang Kebumen? Benji Pak. Siapa? Siapa yang orang tuanya orang Kebumen? Ada? Wari. Aufa orang tuamu mana, Pak? Saya dua-duanya asli Betawi, Pak. Betawi tempatnya malah dekat sini ya, ke Pantai Marunda. Iya. Nggak harus nunggu corona selesai, tapi ntar sore juga bisa ke Marunda ya, tinggal lihat-lihat. Ke Dufan, Pak. Ke BKT Pak, ke BKT. Ya, enggak lah, tempatnya kan bagus, anginnya enak, Pak Arif aja tiap sore di situ ya, sambil menatap Ancol. menatap matahari tenggelam. Melukis senja lah biasa Pak Arif ya. Melukis senja ya. Nanti jangan lupa ya, nanti Pak Arif akan absen loh ya. Pas jam-jam terakhir itu nanti pas setelah ajan mungkin Pak Arif akan absen ya. Oke kita kejar. Nomor 2 Ham. Akbar nomor 2 Akbar. Hadir. Nomor 2. Tingkatan. Kamera Tindakan. nyalakan. Kamera. Oh iya Pak, loh.
Tindakan PKI untuk memprovokasi Angkatan Darat adalah D. Iya, Jawabannya adalah D. provokasi PKI, provokasi. Orang yang suka memprovokasi. Kamu tahu nggak artinya provokasi itu apa? Manas? Manas-manasin. Manas-manasin. Manas-manasin itu artinya memprovokasi. Biasa kalau lagi berantem, PKI sama TNI Angkatan Darat pasti berantem. Beda itu, udah alirannya itu beda. Satu adalah negara kesatuan dalam arti Pancasila, satunya lagi adalah komunis. Nah, itu beda. Artinya yang kemudian ujung tombak dari perlawanan NKRI itu adalah tentara Angkatan Darat. Sebetulnya nggak harus Angkatan Darat. Semuanya sebetulnya. Cuma memang ada beberapa kelompok yang di Angkatan Udara itu yang katakanlah mungkin punya hubungan dekat. Tapi yang paling sensitif bicara tentang negara kesatuan nggak pernah berubah. NKRI harga mati lah ibaratnya begitu. Itu kan logonya TNI, NKRI harga mati. Kalau COVID juga punya itu. Apa itu? Logonya COVID itu apa? Siapa yang ingat? Ya, Pak, pakai masker ya? Nggak pakai masker bisa mati gitu kan? Ada logo-logo kayak gitulah. Ya, jadi NKRI itu adalah harga mati. Harga mati. Makanya selalu musuhnya adalah mereka-mereka yang berupaya untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. PKI merongrong, ingin merubah dasar negara Pancasila menjadi dasar komunis, tapi itu tidak terjadi. Ya, karenanya hari 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sakti dalam arti bukan sakti mandraguna ya. Sakti itu artinya masih bertahan, masih kokoh. Kita harus mengartikannya begitu, jangan mengartikan yang wah kesaktian. Wah berarti Pancasilanya ini adalah togut, adalah patung-patung yang harus dihancurkan dan sebagainya. Bukan, itu sekedar simbol saja. Kita harus memandang itu sebagai sebuah simbol. Karena ketika kita menganggapnya sebagai kekuatan lain, bahkan kemudian menuhankan sesuatu, berarti ada persoalan akidah di situ. Betul apa betul? Betul. Betul ya. Jadi jawabannya itu adalah provokasinya itu manas-manasinnya Angkatan Darat. Karena PKI itu mau membentuk apa yang dinamakan sebagai Angkatan ke-5. Angkatan itu ada berapa yang kita kenal sampai sekarang? 3 Angkatan ya, itu Pak? ada 3, apa aja? 1, Angkatan Laut, laut, Angkatan Udara, udara, Angkatan Darat. darat. Laut, udara, darat. Laut, udara, darat. Ya, sekarang Panglima TNI-nya mau ganti. Siapa? Rencananya. Panglima TNI kita mau ganti. Kamu tahu nggak? Anaknya Pak Hendro Priyono siapa? Yang badannya keker kayak Pak Arief itu loh. Andika. Ya, Pak. Andika, ya betul sekali. Andika Bapak Perkasa. Andika Perkasa. Dia mengangkat anak bernama Lanang Perkasa. Yang tadinya cewek jadi cowok. Ya, ya ada baiknya lah. Baiknya luar biasa. Memang orangnya juga keren sekali ya, keker sekali. Dia selalu begini-begini tuh. Kalau di sini namanya oren ya. Samping masjid itu ada oren, tempat untuk fitness. Kamu yang suka fitness siapa, Bar? Aiman. Siapa? Kenapa? Yang suka fitness di kelas ini yang suka fitness siapa? Yunjib ya, Yunjib. Oh, Aiman. Aiman. Aiman, Pak, bukan saya, Pak. coba perlihatkan tubuhmu yang kekar itu, Aiman. Roti sobek ya, Pak?
kekeran ini Pak, si Yunjip. Lebih Yunjip keker. juga ya. Yunjip kelihatan sih Karena ya. Abian, Pak. Body bagus itu ya. Biasa Iya. Swimming, Pak. Aiman. olahragawan itu kelihatan ya. Itu makanya yang banyak yang kemudian menilai bahwa panglima yang katanya akan terpilih dan kemungkinan besar terpilih adalah salah satunya adalah karena fisiknya keker ya. Udah kayak Aderai lah pokoknya bodinya lah. Sama kayak kalau di permain olahraga itu namanya Cristiano Ronaldo ya. Kalau habis ngegolin biasanya buka baju ya. Buka baju aja. Asal jangan buka yang lain ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu adalah halo. Ya Pak. Halo Pak, halo. Halo. Itu lagi itu, Abian itu biasanya tuh begitu tuh. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi angkatan darat itu memprovokasi, angkatannya adalah angkatan kelima. Padahal angkatan itu ada 4 sebenarnya, Alfa. Bukan Satu lagi angkatan apa, Pak? satu lagi naon, ada yang tahu? Angkatan Angkatan 2019. Angkatan ini Pak. Angkatan Dirjen. 2021. Jawabannya nggak ada yang benar. Coba siapa yang bisa coba? Angkatan kepolisian itu yang keempat. Oh, itu masuk ke angkatan. Oh, angkatan. Oh iya Pak. itu Pak, benar Pak. Tadi penjawab itu Pak. Iya, ragu. Serius. Saya ragu Pak. Saya sebenarnya nggak tahu Pak. Cek. Tuh Abian Ya. Pak, catat aja benar. Angkatan keempat itu adalah angkatan kepolisian. Bukan berarti kamu harus cari-cari. Berarti angkatan ini Pak, angkatan danau, angkatan laut bukan. Tapi ini angkatan kepolisian. Nah, angkatan berikutnya dibuat sama PKI tahun 65 namanya adalah angkatan kelima. What is angkatan kelima? Angkatan kelima itu adalah buruh dan tani. Bukan buruh sejarah, bukan. Itu guru ya. Buruh dan tani dan petani dipersenjatai. Dipersenjatai. Dikasih pistol, dikasih senapan, dikasih golok, sniper ya. Itu angkatan kelima. Diprovokasi ya. Itu jadi makanya TNI angkatan darat dan juga PKI itu selalu berkonflik, selalu bermasalah. Makanya dari angkatan darat itu banyak yang kemudian diincer. Diincer itu artinya adalah wah nanti pokoknya golongan-golongan ini disebut sebagai pemberontak. Ya, menurut versinya PKI ditangkap nih 7 orang jenderal yang kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam suatu sumur yang dinamakan dengan sumur lubang buaya. Coba, lubangnya aja segitu ya, lubang buaya. Nama, sekedar nama ya. Oke, berikutnya nomor 3. Siapa yang mau baca nomor 3? Aiman. Siapa yang mau baca? Aiman, Pak. Aiman, mana Aiman? Nyalakan kamera. Aiman, mau baca Aiman? Ini Abian ada 2 Abian. Ova, baca Ova. Nomor 3 ya, Pak? Ya, nomor 3. Ayo, baca. Tanda berakhirnya masa demokrasi liberal dan UUDS 1950, kemudian memasuki masa demokrasi terpimpin adalah Presiden Soekarno mengeluarkan A. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Ya, betul sekali. Dekret Presiden 5 Juli 59. Artinya tahun 1959. Dekret itu menandakan bahwa negara kita pernah berkonflik itu berarti masalah. Pernah ada masalah antara partai-partai
yang duduk di MPR DPR, antara fraksi, antara anggota, orang-orang itu tidak ketemu jalan keluarnya, ya. Masing-masing pihak ingin menang sendiri, pasti begitulah. Kalau sekarang cenderung tenang itu karena memang pemerintah itu bisa ngadem-ngademi, ya. Artinya bisa mendinginkan. Udah diangkat jadi menteri, udah jadi ini, akhirnya tenang semua. Ya itu salah satu politik juga lah. Saya ingin mengatakan Jokowi dalam satu strategi boleh juga, ya, boleh juga. Bahkan ada yang mengatakan lebih hebat dibandingkan dengan Soeharto strateginya Jokowi. Merangkul banyak kelompok, dirangkul, dijadikan menteri, jadi kayak menterinya aja dari Gerindra itu ada 2 kan, jadi menteri. Akhirnya nggak ada yang protes. MPR DPR nggak pernah berantem sekarang. Dulu berantem terus, ya. Sebelum ini MPR sama DPR-nya itu berantem, koalisi merah putih. Ya, itu berantem terus itu isinya. MPR sama DPR lempar-lemparan kursi, lempar-lemparan mic, sampai maju, sampai mau monjok segala macam dan seterusnya ya. Itu adalah satu gambaran bahwa MPR sama DPR berantem. Nah, ini tahun 59 berantem. Akhirnya Soekarno ambil kesimpulan, ya udah mendingan saya bubarkan. Namanya dekret. Dekret itu isinya adalah 1. Siapa yang bisa? Senyap. Dekret isinya 1. Bubarkan Dewan Konstituante. Catat. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Apa itu MPRS? Ayo. Majelis Pemusyawaratan sementara. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Latifah. Iya, Pak. Kalau DPAS, Dewan Pertimbangan Agung sementara. S-nya masih sementara artinya ya. Sementara semua. Sementara itu artinya ya tak abadi. Kayak lagunya Ariel ya. Toko Jaya abadi. Nah, itu kan ada ya. Nggak ada yang abadi, sementara ya. Nggak ada yang ketawa. Oke, nomor 4. Mut'ah. Iya, Pak. Pokok persoalan yang mendorong munculnya pergolakan di berbagai daerah adalah yang D, adanya rasa tidak puas pada pemerintah pusat. Iya, betul sekali. 4D. Tidak puas terhadap pemerintah pusat, pemberontakan daerah itu karena nggak setuju. Makanya di zaman Orde Baru itu juga ada perlawanan daerah. Mereka menuntut otonomi. Dan itu terwujud pada zaman reformasi yang disebut dengan otonomi daerah. Apa itu otonomi? Otonomi itu artinya adalah hak untuk mengatur wilayahnya sendiri. Catat, itu namanya otonomi. Otsus, otonomi khusus. Otonomi daerah berarti setiap daerah berhak untuk mengatur wilayahnya sendiri dari sisi keuangan. Meskipun juga ada kewajiban untuk memberikan pendapatan daerah bagi negara. Kenapa misalnya Papua itu juga berontak? Berontak karena seluruh dan sebagian besar kekayaannya itu dimakan oleh orang lain. Kalau orang Indonesia mungkin agak sedikit tenang lah ya. Buat pemerintah itu agak sedikit tenang. Tapi kekayaan yang dipunyai oleh Papua justru malah dikuasai sama negara lain. PT-nya namanya apa? PT yang nguasain Papua? Freeport, McMoran. Freeport yang ngambil. Dari 100 emas, 90 emas itu diambil sama Amerika. 10 buat pemerintah. Pemerintah pun juga memang dibagi ke rakyat kan enggak.
Orang Papua nggak dapat apa-apa, sampahnya doang. Tapi Anda harus tahu, sampahnya emas PT Freeport itu ketika satu hari orang Papua itu bisa mendapatkan penghasilan sebesar 2.500.000 dari sisa-sisa penambangan. Orang Papua bisa mendapatkan uang satu hari 2.500.000. Kaya, tapi semuanya mahal. Dulu serba mahal. Dulu mie rebus harganya sampai 30 atau 25.000. Bensin sampai ratusan jutaan. Tapi sekarang sudah sama rata sama rasa. Begitu ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21. Keseimbangan antara pusat dan daerah. Adanya rasa tidak puas pada pemerintah pusat, tidak puas, tidak setuju dengan pemerintah pusat yang mengeruk kekayaan gitu aja. Apalagi sampai bangsa lain yang mengeruk, wah jangan sampai terjadi teman-teman ya. Nomor 5, Abian. Hadir. Baca sama Abian. Sebagai kelengkapan pertahanan NII atau DI, Kartosoewiryo menghimpun pasukan Hizbullah dan Sabilillah untuk membentuk Tentara Islam Indonesia. Membentuk Tentara Islam Indonesia. Jawabannya adalah C. Ya, ternyata sudah azan teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Kita berhenti sebentar ya, dengerin azan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya. Pare mau absen dulu nih.
Ajis. Halo? Ajis ada nggak Ajis? Halo? Akbar? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ajis tidak ada. Orangnya keluar. Ajis ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak. Sholat kayaknya pas sholat. Nggak ada ya? Sholat kali Pak. Iya nggak ada. Sholat. Sholat. Abdul Razak ada? Tidak. Sholat. Ada ya. Akbar ada Akbar? Hadir. Adelia ada? Adelia ada? Hadiroh, Pak. Adiba? Hadiro, Pak. Hadiro. Aini? Nggak ada. Alia ada? Hadiro. Alia ada? Hadiro. Aufa ada? Hadiroh. Oke. Aulia? Hadiroh. Adila? Hadiro, Pak. Ariska? Hadiroh, Pak. Evi? Coba suaranya. Indah? Ya, Indah? Hadiro, Pak. Ismawati? Hadiroh, Pak. Khairul? Nggak ada. Banyak nggak ada ya? Khairunisa? Hadiroh, Bapak. Lulu? Sakit, Pak. Sakit. Sakit. Maya? Hadiro, Pak. Abrar? Nggak ada. Banyak nggak ada ya? Abian? Hadir. Muhammad Abian Aiman? Hadir. Husen nggak ada. Ilham ada. Hadir. Mut'ah? Hadiroh. Anda? Hadiro. Terus Naswa? Hadiro. Nur Adinda? Hadiro. Raida? Hadiro, Pak. Rizky? Hadir, Pak. Sama siapa Ki? Suara anak kecil. Sabrina? Hadiroh, Pak. Siti Nurwahyuni? Hadiroh, Pak. Siti Zahra? Hadiro, Pak. Alhamdulillah. Wafli? Bapak, saya hadir. Ntar dulu siapa itu ntar. Suwaibah? Hadiro, Pak. Oh itu ya. Wafli? Nggak ada. Nggak ada. Wafli nggak ada ya? Nggak ada. Wina? Hadiro, Pak. Banyak yang nggak hadir ini. Wizaratul? Hadiro. Yang Yunjib? Hadir. Zakia?
Hadiro, Pak. Cukup ya. Oke, kita selesaikan dulu yang tadi sebentar aja. Iya, pembahasannya masih panjang sebetulnya. Masih ada berapa soal di situ? Tadi terakhir sampai nomor berapa? Nomor 5 tadi. Tadi 5 ya. Nomor 6 jawabannya apa? Nomor 6 adalah B. Ini kalau udah gini Pak Arif percepat jawaban aja nih. Nomor 7. Siapa yang tahu nomor 7 jawabannya apa? Yang udah mengerjakan. Berikut ini yang menjadi awal munculnya pemberontakan PRRI adalah PRRI itu kepanjangan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Biasanya pusat dan daerah, ada nggak? B. B. Nomor 8 pada bulan Januari A. Jawabannya A, betul. 9. Ya, 9 apa C. 9? C. C. Betul. Siapa itu yang jawab? Aufa. Oke. 10 jawabannya apa? B. 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 Ya, B, betul. Somokil. Somokil ini adalah pemimpin dari RMS. Halo, matiin dulu. RMS itu Republik Maluku Selatan, bahkan di Belanda sampai sekarang pun masih ada RMS. RMS masih eksis ya, dari satu lembaga yayasan di Belanda. Pemerintah Belanda melindungi karena pikiran apa, gerakan apapun di India itu diberikan tempat. Itu yang dinamakan sebagai kebebasan liberal. Belanda itu membiarkan. Mau RMS, mau apa, mau berontak segala macam, organisasi apapun itu dibebaskan di Belanda. Jadi RMS itu masih ada. Nomor 11 jawabannya apa? B. B. 12. A. 12 adalah pemberontakan APRA di Jawa Barat pada tahun 1950 mempunyai tujuan Membentuk negara Pasundan. ketutup lagi. Membentuk negara Pasundan. Apa bedanya dengan mempertahankan berdirinya negara Pasundan? Kalau mempertahankan itu kan sudah terjadi ya Pak. Jadi dia tetap mempertahankan negara Pasundannya. Ya, tujuan pemberontakan APRA di Jawa Barat adalah untuk mempertahankan. Karena awalnya itu negara Pasundan berarti mempertahankan. Awalnya sudah ada. B. 13. Penyebab terjadinya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah yang apa? A. Kekecewaan Amir Safruddin setelah penandatanganan perjanjian Renville, yang tadi Renville itu. Ya, Renville pada nggak setuju, termasuk Amir Safruddin, Menteri Ekonomi. 14. C. Ya, Tritura. 15. D. 15. E. 16. C. C. 17. Bebek. B. 18. E. C. 19. B. C, betul. 20. C. Ya. C. Frans Kaisepo menolak sebagai wakil Belanda di konferensi Meja Bundar. Frans Kaisepo menolak dipilih sebagai wakil Belanda di C. Konferensi Meja Bundar. Baik, segitu aja teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Aman 20 Jakarta. Kalau ada yang nilainya masih kemarin kurang, kemudian tugas-tugas PCR belum selesai agar segera diselesaikan. Apalagi ada yang belum masuk grup, Masya Allah ya. Segera diselesaikan teman-teman dan semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Ya. Thank